Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Rosana Solai dengan 2019-31-088. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai decision tree. Jadi, decision tree ini merupakan salah satu metode klasifikasi dalam menentukan keputusan. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang telah disediakan oleh Python sendiri, yang dimana dia terdapat di library scikit-learn. Nah, nama datasetnya ini adalah iris flower, yang bisa diakses melalui library scikit-learn dengan perintah prompt/dataset import load iris. Nah, dan saya akan masukkan perintah seperti ini, maka keluar data-dataset dari set iris ini yang ada di scikit-learn-nya. Nah, di sini kan ada DSCR. DSCR ini merupakan deskripsi dari dataset yang kita buat. Nah, di sini juga terdapat 4 kolom, ada 4,9, 3, 1,4, 0, dan ke bawah. Itu tuh merupakan 4 kolom data yang akan dijadikan nilai X nantinya. Dan juga jika kita scroll ke bawah, nah, dan di sini ada terdapat nih target. Target ini tuh merupakan nilai dari Y-nya nanti. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan perintah. Nah, X sama dengan iris.data, Y sama dengan iris.target, print X. Nah, ini tuh merupakan perintah untuk menampilkan X dan untuk menampilkan nilai Y-nya. Nah, jika kita run, maka akan menghasilkan output seperti ini, maka nilai X dan Y-nya akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya, di sini saya masukkan perintah print DSCR. Perintah ini tuh untuk melihat detail deskripsi dari DSCR ini. Nah, di sini kan ada nih number of instance 150, yang artinya itu ada 150 data dan ada 150 baris, dan ini ada 4 numeriknya. Nah, jika kita bisa melihat dari output ini, pada kolom pertama dia itu merupakan nilai sepal length. Nah, kita scroll dulu ke atas. Nah, melihat sedikit di kolom pertama, misal 5,9, nilai itu merupakan nilai dari sepal length-nya dalam bentuk sentimeter. Terus nilai yang kedua, pada kolom kedua itu merupakan sepal width-nya, dan nilai ketiga pada kolom ketiga itu merupakan petal length-nya dalam bentuk sentimeter juga, dan nilai keempat pada kolom keempat itu merupakan petal width. Dan di sini yang dimana mereka itu merupakan atribut dari X. Nah, pada nilai target, ya, kita scroll dulu ke bawah, nilai targetnya di sini. Kita scroll ini ke bawah, nah yang ini kan ada nilai target 0, 1, dan 2. Nah, itu merupakan referensi dari kelas-kelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Yang dimana awalnya nilai target ini tuh masih bersifat string, dan kita bisa ubah dia menjadi integer, sehingga nanti kita akan ubah Sentosa ini menjadi 0, Versicolor ini menjadi 1, dan Virginica ini menjadi 2. Jadi pada program machine learning ini kita bisa mengklasifikasikan data baru. Nih, kalau misalnya kita memasukkan 4 elemen X, yang dimasukin tuh misalnya angka random gitu. Nah, nanti dia masuk ke klasifikasi spesies keberapa gitu, 0, 1, atau 2 gitu. Selanjutnya kita scroll di bawah. Nah, di sini begini. Di sini missing attribute non. Ini itu artinya
data-data yang ada di dalam dataset itu tidak ada atribut yang kosong gitu. Nah, di sini juga ada kreatornya R.A. Fisher, donornya Michel Marcel. Nah, dan ini juga dibuat pada Juli 1998. Oke, selanjutnya kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada perintah from screen model selection import train test split. Nah, nilai X itu merupakan data dan nilai itu merupakan target. Dari 150 data, kita perlu membagi datasetnya nih menjadi dataset training dan testing. Nah, yaitu dengan melakukan splitting data dengan memasukkan prompt yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu from screen.model selection import train test split. Ya, selanjutnya kita siapkan 4 variabel penampung, yaitu ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Yang dimana dia akan dipanggil fungsi train test, train test splitnya. Nah, di sini kan ada 4 parameter, ada x, y, test size, dan random state-nya. Nah, dan jika di run maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih hasil pembagiannya. Misal kita mau lihat X-train-nya nih, ataupun untuk melihat dimensinya. Nah, di sini kan ada nih, setelah kita run maka akan keluar output 105,4. Nah, berarti artinya itu dari 150 data X-train ini kita memiliki 105 baris dan 4 kolom. Selanjutnya kita ke proses trainingnya. Nah, di sini kita mencoba menggunakan decision tree dengan memasukkan perintah from screen tree import decision tree classifier. Nah, di sini saya menggunakan decision tree classifier-nya itu karena ingin mengklasifikasikan decision tree-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah modelnya sehingga variabel penampung dari proses klasifikasi ini selanjutnya kita melakukan proses training menggunakan method fit. Nah, dengan memasukkan perintah method fit xtrain ytrain. Nah, di decision tree classifier ini ada nih kita bisa mengatur parameternya. Misal pada class weight sama dengan Gini, kriteriannya kan sama dengan Gini gitu. Nah, ini juga ada artinya max deep sama dengan non, itu tuh artinya kita bisa mengatur kedalaman decision tree-nya. Oke, selanjutnya kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kan ada perintah matplotlib.pyplot splt. Ini tuh kita akan melihat decision tree-nya menggunakan library tree yang dilengkapi matplotlib. Nah, tadi kan kita masukkan perintah importnya, selanjutnya kita akan masukkan from screen import tree-nya. Nah, dan di sini ada plt rcparams. Itu tuh artinya untuk membuat figur DVI-nya. Nah, di sini juga ada nih sama dengan 85. Artinya itu jika semakin besar angka yang kita masukkan, maka akan semakin bagus kualitas pohonnya. Nah, selanjutnya di sini ada plt.subplot. Nah, di sini tuh artinya untuk mengganti ukuran pic size-nya. Nah, di sini juga ada perintah tree.plot tree model font size 10. Itu tuh artinya untuk menampilkan tree-nya dengan memanggil parameter pertama. Nah, di sini parameter pertamanya modal. Nah, untuk parameter kedua ini kita terserah sih mau masukin atau enggak. Ini tuh untuk mengatur seberapa besar hurufnya. Nah, di sini ada perintah plt.show, itu tuh untuk menampilkan tree-nya. Nah, di sini ini adalah tampilan tree-nya. Scroll dulu ke bawah. Nah, ini untuk tampilan tree-nya seperti ini. Nah, di sini
sedikit penjelasan mengenai tree-nya. Di sini kan ada nih indeks X yang dimana indeks kedua. Nah, kalau kurang dari sama dengan 2,35, maka dia akan masuk. Jika dia benar, dia akan masuk ke daun si pohon pertama. Kalau enggak, dia akan masuk ke node selanjutnya. Dia akan masuk ke sini. Nah, di sini kan ada nih, dia memiliki nilai Gini-nya sama dengan 0,664. Nah, rumus dari Gini ini kan 1 dikurang probabilitas. Nah, di sini akan dia masuk ke sini, ke daun pohon si pertama. Nah, di sini kan Gini-nya sama dengan 0, maka artinya itu Gini-nya itu memenuhi. Dan sedangkan di yang sini Gini-nya kan 0,495, artinya Gini-nya itu tidak memenuhi. Maka akan dihitung lagi nilai Gini-nya gitu. Nah, di sini juga ada nilai sampelnya 105, akan yang memenuhi, dia akan masuk ke sini menjadi sampelnya 34, dan tidak memenuhi menjadi sampelnya 71. Nah, selanjutnya kita scroll di bawah. Kita akan ke bagian evaluasi decision tree-nya, memasukkan perintah implementasi report. Selanjutnya kita siapkan objek baru untuk menampung nilai target prediksi dari X-test, supaya nanti hasil Y-prep-nya itu akan dibandingkan dengan nilai Y-test yang sudah disiapkan di awal tadi. Nah, di sini tuh berapa sih gitu akurasi dari decision tree-nya. Nah, jika dijalankan maka akan muncul nih, akurasi 0,8. Akurasi 0,98 itu tuh artinya model regresi decision tree-nya untuk dataset iris ini sudah sangat baik untuk dilakukan. Sekian pembahasan singkat saya mengenai praktikum decision tree. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.